Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selayaknya selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita sore ini. Alhamdulillah saya bisa menyaksikan bagaimana sebuah perjuangan ditegakkan, bagaimana sebuah perhatian diberikan, bagaimana sebuah ibadah ditunaikan. Bulan yang penuh rahmat ini insya Allah ridho atas segala yang kita lakukan, terutama kita berada di pihak anak-anak yang sabda Rasulullah, barang siapa yang menyantuni anak yatim kelak di surga akan seperti ini. Seraya Rasulullah menyandingkan dua jarinya bahwa kita akan bersama Rasulullah nanti di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat keharibaan Rasulullah Muhammad SAW bersama keluarga, para sahabat, dan tentu saja insya Allah kepada kita semua yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya terharu dengan semua yang dilakukan, perjuangan yang dilakukan oleh Ustadz Pian dan Bapak Ibu semua. Anak-anak itu ini dalam pertumbuhannya kita ini diberikan kecerdasan sama Allah yang untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah menanamkan kecerdasan ke dalam diri kita, dan kecerdasan itu terus bertumbuh seiring dengan diberikannya nutrisi kepada kecerdasan tersebut. Dan tidak tanggung-tanggung secara garis besar, kecerdasan diberikan sama Allah kepada kita semua adalah pertama kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang tentu saja harus menjadi panglima dari kecerdasan-kecerdasan yang ada pada diri manusia. Karena dengan kecerdasan spiritual, manusia bisa mendekati penciptanya, bisa dekat dengan penciptanya, bisa diberikan petunjuk, bisa diberikan kemudahan, bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penciptanya dengan kecerdasan spiritual tersebut. Dan usaha-usaha untuk memberikan nutrisi kepada kecerdasan spiritual tersebut salah satunya adalah dengan mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran. Yang dilakukan oleh Ustadz Pian sekarang ini tidak mengenal status sosial, baik itu anak-anak yang dari keluarga mampu maupun tidak mampu, tetapi sepanjang mereka mau bersekolah, mau mempelajari Al-Quran, mereka akan diajarkan Al-Quran. Sampai tadi saya luar biasa Kang Rifki tadi yang berada di Sulaimaniyah ya di Jogja, luar biasa sudah berhasil. Nah itu hanya sebagai salah satu kecerdasan saja yang diberikan, yang diberi nutrisi kecerdasan spiritualnya. Tetapi apakah itu cukup? Karena banyak kenyataannya sekarang punten
ngajinya sudah bagus, hatamnya sudah berkali-kali, tetapi ternyata akhlaknya, perilakunya masih kurang berkenan, masih banyak sekali dari tata bahasa, dari perilaku orang kepada temannya, kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada ibunya, jauh sekali dari orang-orang yang memang cerdas secara spiritual. Ternyata Allah menanamkan kecerdasan lain di dalam diri kita. Itu adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional inilah yang sudah juga harus diberi nutrisi. Bagaimana sekolah-sekolah atau taman-taman bermain ini bisa memberikan, menutrisi kecerdasan emosional anak dengan memberikan bekal-bekal perilaku, adab-adab seperti misalnya adab-adab ya, adab makan, adab berbicara, adab berpendapat dan sebagainya, dan juga perhatian kepada orang lain gitu ya, teposliro itu apa, tenggang rasa dan sebagainya, itu termasuk yang menutrisi kecerdasan emosional. Itu juga harus diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak juga bisa berperilaku baik di antara teman-temannya, kepada orang tuanya, dan mungkin nanti ke dalam kehidupan sehari-harinya nanti di lingkungan yang lebih luas lagi, dia bisa mempunyai akhlak atau adab-adab yang baik. Dan itu juga tidak cukup. Ternyata kalau misalnya anak tersebut secara ngajinya bagus, adab-adabnya bagus gitu ya, tetapi saat disuruh berhitung, saat disuruh membaca gitu ya secara umum atau melakukan suatu tugas gitu, ternyata banyak kekurangannya gitu ya. Ternyata ada satu kecerdasan lain yang juga harus disentuh. Itu adalah kecerdasan intelektual. Jadi otak ini kinerjanya harus diberi nutrisi dengan masuk ke dalam sentra persiapan. Anak-anak di sini juga harus diberikan soal-soal matematika, soal-soal ilmu pengetahuan alam, soal-soal ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya, harus juga diberikan kepada anak-anak supaya nutrisi untuk kecerdasan intelektualnya bisa berkembang dengan baik juga. Itu semua kalau bisa secara simultan, bisa secara terintegrasi, diajarkan di Al-Ibad ini, tentu saja nanti akan melahirkan rifki-rifki yang lain nanti yang luar biasa. Teman-teman, adik-adik, anak-anakku ini yang luar biasa nanti, yang juga menjadi penggagas dan pembaharu masyarakat di lingkungan Banjaran maupun di lingkungan yang lebih luas lagi ya, insya Allah. Karena kita juga harus yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu itu sudah ada aturannya, sudah ada qada dan qadarnya. Jadi kita benar-benar harus meyakini itu. Seperti tadi Kang Rifki bilang bahwa yang kita kejar hanya ridha Allah. Dan dalam kesempatan bulan puasa ini kita sudah berkali-kali puasa. Saya yakin di antara ibu-ibu di sini lebih dari 5 kali kita puasa lah ya. Maksudnya tuh sudah 5 tahun. Cung yang 5 tahun berturut-turut puasa. Wah, hebat kamu, pinter sekali. Terus yang 10 kali gitu. 10 kali, teteh pasti udah lebih dari 10 kali kan? Ya, nah jadi maksud saya segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu pasti orangnya teh sudah jagoan. Ya kan? Sudah jagoan, sudah paham betul, sudah berprestasi betul dengan apa yang dilakukannya. Yang dilakukannya apa? Puasa. Artinya puasanya juga udah jagoan banget. Nah, sekarang coba ada premis lain bahwa kalau kita sudah jagoan puasa, dan puasa itu adalah ibadah yang paling disukai Allah karena Allah langsung yang memberikan pahalanya, dan Allah menggelari
Orang-orang yang berhasil dalam puasanya itu takwa, dan orang-orang takwa itu tidak akan pernah sulit hidupnya, tidak akan pernah bodoh perilakunya, tidak akan pernah susah kehidupannya. Tetapi kenapa? Di lingkungan kita masih banyak orang yang bodoh, masih banyak orang yang susah, masih banyak orang yang kebelit utang. Jadi artinya puasanya itu enggak ada tapaknya. Karena coba kalau jaminan Allah segala sesuatu ibadah itu untuk anak Adam semuanya, kecuali puasa, dia untukku. Semua pasti sudah paham itu. Dan Allah yang memberikannya. Untuk orang-orang yang bertakwa itu, tadi dibacakan ayatnya gitu ya, bahwa yang dimaksudkan dengan puasa itu untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Dan takwanya juga tidak tanggung-tanggung, 3 ketakwaan sekaligus yang dimaksud paling tidak dalam ayat-ayat di puasa ini. Kesatu, ketakwaan yang sifatnya transendental, sifatnya hubungan langsung dengan Allah, bahwa kita ini melakukan segala sesuatunya, ibadah yang kita lakukan, satu cerminannya adalah bahwa kita banyak meminta ampun. Dan Rasulullah mencontohkan, pasti ibu bapak sekalian sudah hafal doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi artinya ada hubungannya. Kalau misalnya orang-orang takwa itu wasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Ada keterikatan yang erat sekali bahwa Allah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Catat baik-baik ya, kutiba. Aku wajibkan ke atas kamu berpuasa seperti aku wajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Nah, siapakah orang-orang bertakwa itu tadi? Diserahkan fissara iwadoro, yang menginfakkan dalam keadaan sempit atau lapang sebagian hartanya. Dan pada hari ini insya Allah mudah-mudahan kita benar-benar berniat karena Allah untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk kemajuan sekolah tahfiz ini yang dikelola oleh Yayasan Al-Ibad ya. Nah, jadi itu salah satu cirinya orang bertakwa adalah menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan selanjutnya adalah menahan amarahnya untuk tidak cepat marah ya. Di dalam bulan puasa ini tentu saja kita banyak sekali ujiannya soal kemarahan ini, tetapi orang-orang bertakwa pasti bisa menahan amarahnya. Dan yang lainnya lagi adalah dengan memaafkan orang lain. Wal afina anin nas, kita dari awal pasti sudah sering sekali banyak yang meminta maaf, tetapi apakah kitanya sudah memberi maaf belum? Karena orang bertakwa itu bukan banyak-banyak minta maaf, tetapi memaafkan orang lain, salah satu cirinya. Nah, apakah kita sudah benar-benar memaafkan orang lain, orang-orang yang berlaku zalim kepada kita, supaya kita bisa disematkan sebagai orang yang takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan disematkannya menjadi orang yang takwa, coba, ini adalah persiapan kita menghadapi 11 bulan ke depan. Ini kita sedang diujinya dulu, dipersiapkannya dulu oleh Allah untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Agar apa? Karena orang-orang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang bertakwa mah artinya enggak pernah sulit hidupnya. Enggak pernah ya akang hatur nuhun punten. Ya, dengan durasi yang terbatas. Dengan demikian kita akan menjelang buka. Jadi intinya begitu ya, orang-orang yang bertakwa mah tidak akan pernah sulit hidupnya.
Ini dalam rangka mendidik generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dukung dengan memberikan donasi. Apa yang bisa kita berikan tidak perlu besar, tidak perlu sedikit, tetapi harus banyak supaya banyaknya juga manfaat yang diterima oleh anak-anak kita di sini ya. Pinter, Om mau tanya dong, semua di sini puasa enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu ya, doakan di dalam hati supaya Al-Ibad ini yayasan yang menaungi kita semua diberikan kemajuan oleh Allah, diperbanyak lagi donatur-donaturnya yang memberikan donasi ke sini ya, supaya anak-anak semua bisa menjadi orang-orang yang lebih berdaya, orang yang lebih cerdas, orang-orang yang lebih selamat, orang-orang yang lebih berguna bagi masyarakat pada umumnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu panginten anu tiasa kadugikeun, segala kebenaran hanya milik Allah, kesalahan murni yang dilakukan oleh saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkanlah jalan